Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Siti Maulia Rahmina, Anissa Ulfah, Siti Aisyah, dan Zaikatur Rahmah. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat sebuah video pembelajaran yang mana akan membahas tentang Asmaul Husna. Video ini kami buat sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI berbasis IT. Selamat menyaksikan. Baik, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asma dan al-husna. Asma sendiri itu memiliki arti nama-nama atau beberapa nama, sedangkan al-husna itu memiliki arti yang baik dan yang indah. Sedangkan menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebesarannya dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang mempunyai nama seperti Asmaul Husna, tapi hal itu hanyalah kesamaan nama saja. Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna, sedangkan nama-nama tersebut yang dipakai oleh manusia harus diawali dengan kata Abdul, dengan harapan dapat meneladani atau memiliki akhlak sebagaimana namanya, misalnya Abdurrahman, Abdurrahim, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna dan bukti kebesarannya. Yang pertama di sini ada Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian yaitu kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki keperkasaan dan kasih sayang. Dan yang kedua di sini ada Al-Basit, artinya maha melapangkan rezeki, maha melapangkan nikmat dan rahmat Allah SWT. Itu bisa disebut dengan Al-Basit, yang artinya Allah maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Tidak jarang, bahkan terlalu sering Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki lebih banyak daripada apa yang hamba-hambanya butuhkan. Dan yang ketiga ada tentang Al-Ghani. Di sini Al-Ghani artinya maha kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya, zat yang maha kaya. Berarti kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan yang selain Dia sangat berhajat kepadanya. Siapapun bahkan selain Dia sangat berhajat kepadanya. Apabila semua makhluk Allah SWT yang Dia ciptakan secara kompak menaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Sebaliknya, apabila semua makhluk ini segala aturan dan perintahnya tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Dan yang keempat ada Ar-Rafu. Di sini Ar-Rafu artinya maha pengasih. Allah SWT disebut Ar-Rafu yang berarti adalah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini, belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesama ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih dan maha penyayang kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali. Dan yang kelima ada Al-Bar, yang artinya maha baik. Dialah Allah, Tuhan yang maha dermawan.
yang maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga, walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikan kepada mereka. Dan yang keenam di sini ada Al-Fattah. Al-Fattah di sini artinya maha membuka, menenangkan. Allah SWT maha pembuka pintu rahmat kepada makhluknya. Dia jugalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah dalam kehidupan makhluknya. Ada beberapa hal yang sulit diatasi oleh kita, seperti kekayaan yang tidak bisa kita miliki, hati yang terkungkung oleh kesedihan, dan persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Al-Fattah, yang membuka semuanya itu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membukakan pintu rahmatnya, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat membukanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Fattah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha pembuka akan pintu rahmatnya. Allah membuka semua jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebar di alam semesta ini. Allah juga akan membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hamba yang menjalankan perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun yang memiliki kunci rahasia bagi hati manusia. Dan yang ketujuh, Al-Adl. Al-Adl ini artinya adalah bahwa Allah itu maha adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Saking adilnya Allah kelak akan menggali hewan yang dizolimi oleh hewan lainnya saat ada di dunia ini. Nabi menyebutkan bahwasannya apabila ada kambing bertanduk menyeruduk kambing yang tidak bertanduk, maka Allah nanti menghidupkan keduanya, lalu kambing yang tidak bertanduk diberi tanduk oleh Allah SWT, lalu ia menyeruduk kambing yang menyeruduknya sewaktu di dunia. Setelah pembalasan Allah diberlakukan dengan sangat adil, lalu Allah berfirman, "Jadilah kalian menjadi debu," lalu hewan-hewan tersebut menjadi debu. Dan pada saat itulah orang-orang kafir yang melihatnya ingin jikalau mereka dijadikan Allah SWT sebagai debu juga yang tidak akan mengalami siksaan di neraka, lalu Allah menolak permintaan dari orang-orang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Dan yang kedelapan ada Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah itu maha hidup. Hidup Allah SWT tidak sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Kalau segala makhluk hidup yang dia ciptakannya, ini ternyata memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zat Allah SWT yang maha Al-Hayyu. Dan yang ke-9 ada Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna yang artinya maha cermat, berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam ayat Al-Baqarah ayat 225 ayat 255 bahwa Allah tak tersentuh oleh rasa kantuk sedikit pun, tidak juga tersentuh oleh tidur. Hal ini disebabkan karena Allah yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya dialami oleh makhluknya. Masya Allah, Allah ini maha Al-Qayyum. Allah tidak merasa ngantuk sedikit pun. Dan yang terakhir di sini ada Al-Latif. Secara istilah Allah memiliki cinta kasih sayang yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hamba-hambanya, atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan. Nah,
Itulah tadi bahwa kita memahami As-Qayyum. Allah tidak merasa ngantuk sedikit pun. Dan yang terakhir di sini ada Al-Latif. Secara istilah Allah memiliki cinta kasih sayang yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hamba-hambanya, atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan. Nah, itulah tadi bahwa kita memahami Asmaul Husna tadi, memahami beberapa Asmaul Husna, yang mana sudah disebutkan 10 Asmaul Husna. Banyak, Allah itu maha segala-galanya. Dan kita harus meyakini itu. Kita tadi memahami kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Masya Allah, sungguh menjadikan kita semakin yakin bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang indah di dalam Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna ada 10. Yang pertama adalah Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Cirinya adalah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah yang berlaku pada dirinya, yang rela menerima ketentuan Allah dan ketulusan hati, tidak menggerutu atau mengeluh, tidak menyesali nasib diri sendiri, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Yang kedua adalah Al-Basit, yang artinya melapangkan rezeki, nikmat, dan rahmat. Cirinya adalah bersikap qanaah terhadap nasib sendiri, membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan, tidak menggangankan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain, selalu berserah diri kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah, senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Yang ketiga adalah Al-Ghazani, yang artinya maha kaya. Cirinya adalah merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah, menghindari sikap rakus terhadap urusan duniawi, memanfaatkan karunia Allah untuk semakin taat kepada Allah, senang berbagi terhadap sesama tetangga. Yang keempat adalah Ar-Rauf, yang artinya maha pengasih. Cirinya adalah saling kasih mengasihi antar sesama makhluk Allah, pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah dan karunia Allah yang diterima dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai petunjuk Islam, selalu menjalani hubungan silaturahmi dan keluarga dan kaum muslim, tidak menyurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah, dan yang terakhir tidak saling iri hati. Yang kelima adalah Al-Bar, yang artinya maha baik. Cirinya adalah gemar dermawan sebagai harta yang dimiliki, tidak untuk menyantuni kaum duafa, berbuat baik kepada kedua orang tua, memberikan apa yang dapat diberi guna berbagi rasa kepada orang lain, menjalankan perintahnya dan memahami larangannya. Yang keenam adalah Al-Fattah, yang artinya maha membuka. Cirinya adalah selalu bertawakal kepada Allah, selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah, membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan, mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan yang terakhir memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku. Yang ketujuh adalah Al-Adl, yang artinya maha adil. Cirinya adalah berlaku jujur dan berkata benar apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan, berlaku adil dan baik kepada diri sendiri, keluarga maupun pada orang lain, menerapkan peraturan dan hukum yang berlaku dengan baik dan tidak diselewengkan, berbicara dengan penuh keadilan walaupun itu menyakitkan. Yang ke-8 adalah Al-Hayyul, artinya maha hidup. Cirinya adalah berusaha menghidupkan hati yang masih dipengaruhi hawa nafsu setan, menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh dengan ikhlas semata-mata karena Allah, menghiasi hati dan akhlak yang karimah. Yang ke-9 adalah Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri. Cirinya adalah mengakui kebesaran Allah sebagai pengatur alam semesta dalam sikap tawaduk padanya, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, hanya mengharapkan pemberian Allah dan memenuhi kehidupan
yang tidak berpaling pada selain Allah, mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menaruh perhatian kepada orang lain dapat mungkin membantu mereka berupa material maupun spiritual. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah al-latif, yang artinya maha tembus atau halus. Cirinya adalah memiliki hati yang sensitif dan lembut terhadap sesama orang muslim, memiliki kepekaan sosial yang mampu memenuhi hati sesama orang muslim, memiliki sifat sabar terhadap cobaan dan musibah yang menimpa, memandang bahwa hidup dunia singkat, maka perlu kesadaran untuk beramal sebaik-baiknya. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah. Dan kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Nah, Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya dialah yang mempunyai nama-nama terbaik yaitu Asmaul Husna. Kemudian kesimpulan yang kedua, di antara 99 Asmaul Husna, kita tadi sudah mempelajari 10 Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Ad, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Nah, kita sebagai manusia diharapkan bisa mengenal dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satu caranya itu yaitu dengan mengenal Asmaul Husna ini. Nah, barang siapa hafal dan bisa mengambil manfaat dari Asmaul Husna, maka Allah akan menjaminnya masuk surga insya Allah. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.